kuliah ekonomi kita dan dosen pendapatan Bapak Pendapatan Harahap Insentif MA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ke-10 tentang definisi uang, bank, dan persamaan pertukaran iklim research. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian uang. Kalau dari bilang uang pasti tidak asing lagi bagi kita. Tapi menurut secara umum, uang merupakan sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah atas kesatuan hitungnya. Uang juga digunakan dalam permainan monopoli, bukanlah uang yang sah. Jadi yang uang yang dimainkan di dalam monopoli itu bukanlah uang yang sah karena benda tersebut hanya digunakan sebagai alat permainan saja. Untuk itu, sebuah benda yang dapat disebut sebagai uang bila telah memenuhi berbagai kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut ada 3, yaitu yang pertama nilainya stabil, yang kedua mencukupi kebutuhan dunia, yang ketiga dan yang terakhir portability atau mudah dibawa atau disimpan. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa pengertian uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai media tukar dan alat pembayaran yang tertentu. Yang kedua ada pengertian bank. Bank juga pasti tidak asing lagi bagi pendengaran kita karena masyarakat pun sudah tidak lazim lagi mendengar kata bank. Sehari-hari juga kita pasti memerlukan yang namanya transaksi melalui bank. Jadi menurut istilah, bank awalnya berasal dari bahasa Italia, yaitu banca. Banca berarti meja yang digunakan oleh para penukar uang. Dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, yang berfungsi sebagai finansial intermediari dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyebarkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari universitas kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung ke peminjam. Jadi di sini juga saya jelaskan mengenai jenis-jenis dari bank. Yang pertama itu ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, yang ketiga bank konvensional atau syariah, yang keempat BPR atau bank perkreditan rakyat, dan yang terakhir ada BPRR atau bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, pembahasan terakhir apa sih yang dimaksud dengan persamaan pertukaran? Jadi persamaan pertukaran adalah persamaan matematis yang teori kuantitas uang dalam perekonomian yang mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor dari beberapa. Yang pertama suplai keuangan, yang kedua kecepatan uang, yang ketiga tingkat harga, dan yang keempat tingkat pengeluaran. Jadi persamaan pertukaran juga digunakan untuk membuat argumen bahwa tingkat inflasi akan sebanding dengan perubahan jumlah beredar. Dan permintaan uang dapat dipecah menjadi 2. Yang pertama, jumlah permintaan uang untuk digunakan dalam transaksi. Dan yang kedua, total permintaan uang untuk menahan likuiditas. Jadi dari beberapa permintaan uang tersebut ada persamaan yang digunakan, yang dimana dapat dilihat di PPT ini MSI kali T sama dengan P kali T. Jadi, di mana sini saya akan menjelaskan dari rumus yang telah saya sebutkan tadi. Nah, MS ini adalah jumlah uang yang beredar atau rata-rata unit mata uang yang beredar dalam suatu periode waktu.
dikali V. V itu kecepatan uang atau rata-rata berapa kali unit mata uang berpindah tangan dalam suatu periode waktu. Sama dengan P. P itu tingkat harga rata-rata barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Dikali T. T itu indeks nilai real semua transaksi agregat dalam suatu periode waktu. Nah, jadi bentuk teori ini didasarkan pada persamaan yang diturunkan oleh ekonom yang disebut dengan Irving Fisher. Jadi si Irving Fisher ini dia menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah uang yang beredar akan memicu inflasi dan setiap peningkatan inflasi akan menciptakan lebih banyak uang yang beredar. Nah, cukup sampai di sini penjelasan mengenai uang bank dan persamaan pertukaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.